seandainya Pak Anies nanti menjadi presiden di negara ini, kira-kira hukuman apa yang akan dilakukan, yang diberikan kepada yang tadi Pak Anies sebutkan, dia korupsi karena kebutuhan dan korupsi karena keserakahan. Kira-kira hukumannya apa Pak Anies? Kan pasti kita emosi nih ketika melihat ada yang korupsi triliunan, rakyat yang terkena. Ya, kalau yang korupsi karena keserakahan, menurut hemat saya dimiskinkan. Dimiskinkan habis, disita kekayaannya oleh negara. Kenapa sih mau korup? Serakah, hedon, ingin bermewah-mewah, ingin bermewah, gak mau batas. Rumah yang asalnya di lokasi X mau pindah ke tempat yang paling strategis, paling keren di kota ini. Keren itu kata siapa sih? Rumah itu ujungnya adalah tempat kita bersama dengan keluarga. Apa sih susahnya tetap menjalani rumah yang ada sekarang? Tapi ada itu keserakahan, keinginan untuk memiliki material yang lebih banyak, dan keinginan untuk hedon, bermewah-mewahan. Nah itu harus dihadapi dengan rasa takut. Dan menurut saya hukuman maksimalnya adalah hukuman dimiskinkan. Itu hukuman maksimal menurut saya yang harus dikerjakan. Kalau dimiskinkan, maka ya dia akan kehilangan itu semua yang dia inginkan. Semua yang dia inginkan. Jadi itu untuk yang apa ya, yang serakah. Yang kebutuhan diselesaikan. Misalnya sistem penggajiannya dikoreksi sehingga orang ya cukup. Saya beri contoh, kalau pegawai di DKI cukup hidupnya. Cukup ya Pak Anies? Cukup, boleh dicek aja. Pegawai di DKI itu cukup hidupnya, gajinya dengan tunjangannya cukup untuk bisa hidup dengan layak. Dengan layak ya Pak Anies ya. Tapi di luar lifestyle ya Pak Anies ya. Artinya kalau lifestyle seseorang hedon ya nggak akan pernah cukup. Jangan jadi pegawai negeri. Jangan jadi pegawai negeri. Kalau mau jadi pegawai negeri, maka Anda harus dapat kebutuhan yang layak hidup di Jakarta. Tapi kalau mau Anda memiliki pendapatan yang lebih besar, maka jangan menjadi pedagang atas kewenangan yang dimilikinya. Ini salah satu masalah. Ketika jabatan dianggap sebagai dagangan, ketika jabatan dianggap sebagai sumber pendapatan. Karena itu, dipindah jabatan rasanya kayak kiamat. Karena yang hilang adalah pendapatan. Menjadi kepala ini, itu artinya akan bisa mengeruk dari kanan kiri. Nah itu problem kita. Kenapa ya banyak keluhan cari kerja terasa amat sulit. Bayangkan seorang anak muda yang baru lulus kuliah, IP-nya bagus, CV-nya rapi, rajin ikut pelatihan, semangatnya membara. Tapi setelah berbulan-bulan melamar, balasannya hampir selalu sama. Terima kasih, CV telah kami terima, kami simpan, dan dipanggil kalau ada kesempatan. Lalu, panggilannya tidak pernah datang. Dan rasa percaya diri pun kemudian lama-lama berubah. Jadi putus asa. Data menunjukkan ya, tingkat pengangguran anak muda usia 15-24 tahun, sejak 2016 itu di atas 15%. Artinya, justru mereka yang seharusnya jadi motor penggerak bangsa, malah yang paling sulit masuk dunia kerja. Jadi tidak heran kalau banyak anak muda yang merasa masa depan itu buntu. Mereka melihat orang tuanya kerja keras, tapi gajinya tidak cukup. Lalu mereka sendiri sulit mendapat pekerjaan yang layak. Nah, rasa frustasi ini kita dengar setiap hari. Di rumah, di warung kopi, dan di timeline sosial media. Nah, ini bukan masalah anak mudanya yang kurang berusaha. Kalau ada jutaan anak muda kesulitan mencari kerja, masalahnya bukan pada individu-individunya, tapi pada sistem yang tidak mampu menyediakan kesempatan. Kuncinya adalah ekosistem kerja yang adil. Pertama, perluasan lapangan kerja formal, itu wajib. Lalu dukungan serius untuk industri kreatif dan UMKM yang benar-benar menyerap tenaga kerja. Ini jangan malah dipersulit. Dan perlindungan sosial yang menjangkau para pekerja baru yang sedang memulai karir. Negara bisa memberi jalan. Kalau kita mau masa depan bangsa cerah, jangan biarkan anak muda terjebak dalam kegelapan pengangguran. Saat anak muda dapat kesempatan kerja yang layak, maka itu bukan hanya rizki bagi mereka,
tapi itu investasi bagi seluruh negeri. Kemarin Pilpres habis uang berapa? Wih, itu sulit dikuantifikasi. Kami itu keliling Indonesia, di semua tempat dibiayai oleh masyarakat setempat. Ya, saya ini pergi kemana-mana, itu kita membiayai perjalanan kita ke wilayah. Tapi sampai di sana, kita nggak keluar biaya. Tempat tinggalnya, panggungnya, acara, semuanya dikerjakan sebagai swadaya. Itu sebabnya semua yang terlibat di dalam kampanye kemarin tuh hari ini tuh kepalanya tegak. Karena sebagai gerakan, di mana semua orang chip in. Kalau misalnya dari pribadi, biasanya kan orang-orang ada yang bilang, oh kalau misalnya mau maju sebagai capres harus punya duit sekian gitu misalnya. Kalau itu dikerjakan tidak sebagai gerakan. Kalau itu dikerjakan sebagai saya mau maju, saya kumpulin uang, saya bayar Anda, saya bayar Anda, saya bayar Anda. Nah itu kemudian terjadi begitu. Jadi mahal. Jadi mahal. Rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Ditagih aja. Mana 300 fakultas kedokteran itu? Di mana lokasinya? Di Semarang dapat jatah berapa? Di Jawa Tengah dapat jatah berapa? Dan yuk kita tagih yang belum jalan untuk dilaksanakan. Sesudah pemilu kemarin ada berapa pasang? 3. 3 pasang bukan? Nah, bagian dari tugas Gerakan Rakyat Semua adalah menjangkau semua. Caranya menjangkau semua bagaimana? Saya usul Bapak Ibu, tidak usah dalam bentuk semata-mata kritik, tapi dalam bentuk yang semua akan setuju. Semua program baik pemerintah harus dilaksanakan sampai tuntas. Harus dilaksanakan sampai tuntas. Dan ajak semuanya untuk mendorong agar terlaksana tuntas. Kalau belum terlaksana tuntas, tagih. Misalnya, rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Mana rumahnya? Sudah 1 tahun nih sekarang. Dibangunnya di mana? Lokasinya kapan? Lokasinya mana? Bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun itu? Bukan kritik ya. Itu namanya mendukung dan meminta terlaksana. Rencana memberikan MBG untuk seluruh siswa di Indonesia. Coba di Semarang sudah berapa sekolah yang dapat dan belum banyak sekolah, berapa sekolah yang belum dapat. Grobogan berapa? Banjarnegara berapa? Wonogiri berapa? Sehingga Bapak sekalian, ketika kita bicara pasca pemilu, kita tidak mempolarisasi, justru mengajak semua, yuk kita pastikan bahwa berjalan. Dan yuk kita tagih yang belum jalan untuk dilaksanakan. Itu Bapak Ibu sekalian yang menjadi mendasar. Rencananya membangun, ini Pak Prof. Zainal mungkin ingat 300 fakultas kedokteran. Banyak dikritik. Usul saya enggak usah dikritik, ditagih saja sekarang. Mana 300 fakultas kedokteran itu? Ditagih aja, mana 300 fakultas kedokteran itu? Di mana lokasinya? Di Semarang dapat jatah berapa? Di Jawa Tengah dapat jatah berapa? Tagih. Dan tagih itu tidak boleh dikriminalisasi karena itu hanya menagih Bapak Ibu. Tidak mengkritik. Rencana pembangunan ekonomi pertumbuhannya 8%. Mari kita tagih 8% pertumbuhan ekonomi itu. Jadi Bapak sekalian kami hormati, sekarang kami melihat sudah saatnya kita bicara tentang jalankan yang sudah direncanakan. Saya makanya kalau ditanya, mau nggak ikut kabinet? Saya nggak jawab. Karena belum ada. Iya. Sekarang coba bayangin, saya jawab, saya mau atau saya nggak mau. Lah, yang menang akan bilang, emang tawarin? Malu ya. Oh iya sih. Siapa yang nawarin? Bener lagi. Siapa yang nawarin? GR betul. Mantul, banyak yang bilang Abah nih cerdas ya. Tapi saya bingung, Abah dipanggil Abah tuh gara-gara apa sih? Abah. Gara-gara apa ya? Apa ya? Memang anak-anak saya panggilnya Abah. Abah iya. Saya baru tahu kemarin dipanggil Abah. Jadi, kok dipanggil Abah? Terus anak-anak tuh pada manggilnya Abah. Jadi waktu itu kalau tidak salah Tia, anak saya,
dalam satu podcast ditanya, Tia kalau panggil Abah apa Iya. Abah? Tia si cantik itu. Anaknya cantik, Pak. Masa- Demi Allah, saya Makasih. ngeliat anaknya cantik, Pak. Iya. Makasih. Nah, terus boleh nggak yang lain manggil Abah? Boleh kata dia. Oh, jadi Terus semua manggil